Halo, selamat bergabung kembali di video pembelajaran mengenai Relational Database Design. Pada video kali ini, setelah mempelajari mengenai Functional Dependency di video-video sebelumnya, kita akan mencoba melihat kaitan antara Functional Dependency dengan dekomposisi. Kita dapat menggunakan Functional Dependency untuk memperlihatkan bahwa sebuah dekomposisi tertentu dari suatu relasi itu lossless atau tidak. Misalnya, saya memiliki sebuah relasi R yang kemudian kita dekomposisi menjadi dua buah relasi R1 dan R2, maka kita mensyaratkan bahwa sebuah dekomposisi yang lossless itu akan menyebabkan R sama dengan hasil join antara proyeksi atribut R1 terhadap R dengan proyeksi atribut R2 dari R. Jadi hasil join kedua relasi dekomposisi tersebut itu akan kembali menghasilkan relasi pertama. Nah, dekomposisi dari R menjadi R1 dan R2 itu akan lossless atau merupakan lossless decomposition kalau setidak-tidaknya satu dari kedua dependensi berikut ini terdefinisi pada closure F. Yang pertama, bahwa irisan dari R1 dan R2 itu determines seluruh atribut di R1, atau irisan dari R1 dan R2 itu determines seluruh atribut dari R2. Artinya apa? Artinya common attributes dari kedua relasi hasil dekomposisi harus merupakan super key di salah satu, sekurang-kurangnya salah satu relasi hasil dekomposisi. Sebagai contoh, kita bisa lihat sebuah relasi R dengan atribut ABC, dan pada R terdefinisi functional dependency A determines B dan B determines C. Nah, dari relasi ini kita bisa dekomposisi dia menjadi dua buah relasi sebagai berikut. Yang pertama, R1 yang terdiri dari atribut A dan B, R2 yang kemudian terdiri dari atribut B dan C. Dekomposisi ini adalah dekomposisi yang lossless join. Kenapa? Karena irisan dari R1 dan R2 adalah B, dan B determines BC. B determines seluruh atribut dari R2. Sehingga kita bisa bilang B adalah super key pada R2. Atau alternatif lain, kita bisa juga lakukan dekomposisi R menjadi R1, R2 sebagai berikut. Yang pertama, R1 atributnya A dan B, R2 atributnya A dan C. Dekomposisi ini kembali merupakan dekomposisi yang lossless join atau lossless decomposition. Kenapa? Karena common attributes dari R1 dan R2 adalah A, dan kita bisa bilang A determines AB. Jadi, A itu determines R1. Atau kita juga bisa bilang sebenarnya A determines C. Kenapa? Karena kalau A determines B dan B determines C, otomatis A determines C. Jadi kita juga bisa bilang bahwa common attributes dari R1 dan R2 merupakan super key pada R2. Oke, selanjutnya setelah melihat bagaimana kaitan functional dependency dengan dekomposisi, kita coba lihat dependency preservation. Memeriksa apakah sebuah functional dependency itu berlaku di basis data setiap kali terjadi updating terhadap basis data itu akan sangat mahal. Kenapa? Karena itu membutuhkan pemeriksaan keterhubungan nilai satu persatu di seluruh relasi. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan perancangan basis data sedemikian rupa sehingga constraint-constraint yang terdefinisi di dalam basis data itu bisa diperiksa dengan cara yang efisien. Nah, kalau pemeriksaan functional dependency itu bisa dilakukan dengan hanya memperhitungkan satu buah relasi, maka cost untuk pemeriksaannya akan jauh lebih rendah dibandingkan kita harus melakukan join untuk memeriksa sebuah functional dependency. Nah, pada saat melakukan dekomposisi terhadap sebuah relasi, apabila tidak dilakukan dengan baik, maka mungkin saja hasil dekomposisi itu menyebabkan pemeriksaan sebuah constraint atau sebuah dependency itu tidak lagi bisa dilakukan tanpa melakukan terlebih dahulu Cartesian product, atau mungkin lebih persisnya tanpa terlebih dahulu melakukan join antara relasi-relasi hasil
dekomposisi. Nah, sebuah dekomposisi yang menyebabkan secara komputasional akan sulit memeriksa functional dependency yang sebelumnya terdefinisi di relasi asal disebut sebagai dekomposisi yang tidak dependency preserving. Artinya, dekomposisi tersebut tidak menjaga kemungkinan untuk memeriksa sebuah functional dependency dengan efisien. Sebagai contoh, coba kita lihat skema berikut ini. Kita memiliki sebuah skema department advisor dengan atribut student ID, instructor ID, dan department name. Pada skema ini terdefinisi dua buah functional dependency. Instructor ID determines department name karena setiap instructor hanya ada di satu departemen, dan kemudian student ID dan department name itu determines instructor ID karena kita lihat di sini bahwa seorang student itu bisa ada di beberapa departemen dan di masing-masing departemen dia punya advisor seorang instructor tertentu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa untuk setiap instructor ID yang sama itu ada repetition of information, dia itu ada di departemen mana. Ya, karena apa? Karena seorang instructor itu hanya ada di satu departemen dan dia mungkin menjadi advisor untuk beberapa student, untuk beberapa mahasiswa. Pengulangan ini menyebabkan kemungkinan terjadinya inkonsistensi data apabila terjadi updating misalnya oleh departemen dari seorang instructor di satu record menjadi X, sementara di record lain ada di departemen Y, di departemen yang berbeda. Ini adalah sebuah contoh instance dari relasi department advisor. Jadi bisa dilihat di sini misalnya Clark itu di departemen computer science berada di bawah advising dari instructor Srinivasan, sementara di departemen information system dia di bawah pengawasan atau di bawah supervisi dari Wu. Nah, kalau dilihat di sini Srinivasan itu juga menjadi advisor untuk Peter di departemen computer science. Nah, bagian yang berulang adalah informasi instructor Srinivasan itu ada di computer science, Wu itu ada di information system, dan seterusnya. Nah, untuk memperbaiki ini, jika kita ingin menghilangkan repetition of information dari departemen name seorang instructor, satu-satunya cara adalah mendekomposisi relasi department advisor ini menjadi dua buah relasi. Namun, dekomposisi apapun yang kita lakukan itu akan menyebabkan pemeriksaan dependency SID department name determines instructor ID ini tidak akan bisa dilakukan tanpa melakukan join. Kenapa? Karena kalau kita dekomposisi lebih jauh skema relasi ini, artinya tidak akan ada hasil dekomposisi yang memuat seluruh atribut yang berada di functional dependency ini. Oleh sebab itu, tidak dimungkinkan melakukan dekomposisi yang dependency preserving. Demikian pembahasan mengenai kaitan antara functional dependency dengan dekomposisi. Pada video berikutnya, kita akan membahas mengenai normal forms. Sampai ketemu lagi.